Ini kan udah kategorinya penipuan. Bapak mau gimana? Saya tadinya sudah menyampaikan sama waktu 14 hari untuk menyelesaikan semuanya. Ini momen saat KDM mendatangi diduga kasus penipuan 140 jamaah umroh ya, yang berlokasi di Pondok Salam, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Disimak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Sebagai koordinator jamaah. Iya. Ibu sendiri bayar. Ibu bawa. Tadinya yang menghubungi ibu siapa? Beliau sendiri. Karena teman Pak di waktu di pondok, Teman satu alma di mater. pondok Pak di Pondok di Darussalam. mana? Darussalam. Ya. Ayo nanti Pusaka Mulia tuh. Sukasari Pak, Sukasari. Mana ini? Pleret. Citeko Pasar Baru Pak. Pasar Baru. Nya nu Bapak itu. Bojong. Jadi nginep bisa berapa hari? Dari Di mana Selasa dari nginepnya? Selasa. Di sini. Kiai Pak. Udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, masa dia tidak punya hati nurani? Ini semuanya udah. Ada yang nyicil. Ada yang nyicil, tapi Ada uang yang sudah masuk. Ada. Tadinya dijanjiin apa yang belum lunas? Dijanjiin berangkat sama Walaupun nyicil. belum lunas. Iya. Nanti nyicil Iya. setelah haji. Ya, setelah pulang umroh baru kita nyicil. Iya. Banyak Pak yang lunas. Yang lunas banyak. Banyak. Yang nyicil banyak. Yang nyicil banyak. Tidak ada perjanjian Pak. Kata yang ngeberangkatinnya akan berangkatinnya gimana? Diundur. Dari 15 Desember Bu ya. Visanya jam tanggal paspornya udah. Ya. Paspornya udah ada. Nah, itu ya. Di depan punya Tiket pesawatnya sudah ada. belum. Tiket belum. Paspor memang udah ada. Paspor ada. Paspor ada. Ya. Dulu 15 Desember diundur lagi. Januari. Katanya tanggal 25 Januari. Heeh. Tanggal 25 Januari pas H-1 ada kumpulan lagi koordinator. Pengunduran lagi tanggal 27, 28, 29 dan sampai sekarang kami semua. Tidak jadi Pak. Kata siapa tidak jadi? Kata direktur. Batal, Kenapa dia tidak yang bilang jadi? batal. Katanya uangnya nggak ada. Habis. Kemana habisnya? Habis. Habis. Katanya. Habisnya oleh siapa? Jadi ya. Bapak aja Pak yang nanya. Kalau kita diem aja Pak. Buka, Pak. Pakai aja Pak. Pakai aja. Gimana Pak? Ini jamaah pertanggung jawabannya. Gimana? Biar kelihatan Pak. Bapak Ibu harap tenang dulu ya. Pertanggung jawabannya gimana? Kenapa? Gagal berangkat. Kenapa gagal berangkat? Satu, pertama saya menjanjikan membuat paket dana talangan. Karena tadinya mengurus perizinan itu saya pikir November itu rampung. Ternyata sampai dengan Januari kemarin. Enggak, Bapak ini penyelenggara umroh. Betul Pak. Ada izinnya? Under proses Pak, tinggal videonya. Oh, Bapak belum punya izin dong sampai hari ini? Belum. Kenapa Bapak belum punya izin kok Bapak langsung rekrut? Kan berarti kan Bapak belum punya pengalaman menanganin. Betul. Nah terus seharusnya ini problemnya apa? Terus kenapa juga misalnya yang belum lunas kok disanggup diberangkatkan, kan keuangan Bapak belum cukup? Betul Pak, awalnya seperti itu. Pada saat ini kan semuanya rata-rata koordinatornya teman-teman saya langsung Pak, dan dia merekrut. Pak, saya sudah capek-capek bawa orang, masa mau dibatalin gitu saja, sudah lama-lama baru yang ngasih DP 1 juta, 2 juta dan ininya. Terus saya bilang, ya coba saya akan upayakan. Jadi dengan berbagai macam upaya, ya tidak berhasil seperti ini. Iya, artinya gini loh Pak.
Pertama, kan Bapak belum pengalaman menangani haji, umroh. Yang kedua, kenapa merekrut juga menyanggupi yang belum lunas diberangkatkan? Artinya kan itu perusahaannya harus sudah punya modal sendiri. Betul. Bapaknya belum punya modal. Nah terus kemudian yang sudah lunas juga kan akhirnya gagal berangkat. Nah faktor yang sudah lunas gagal berangkat apa? Ya karena kemarin ingin memberangkatkan semuanya, terus dananya tidak cukup juga, akhirnya tercecer dengan biaya operasional semuanya. Makanya sekarang upayanya yaitu saya menyatakan menyampaikan apa adanya, saya tidak sanggup memberangkatkan, dan saya bilang saya mohon waktu untuk mengembalikan saja daripada nanti saya bikin janji-janji lagi dan makin terlambat. Oke, sekarang gini, kan yang rombongan dari Purwakarta aja udah hampir 100 orang lebih. 147. 140. Itu kan lebih dari 2 miliar kan uang yang masuknya berapa? Ini sudah direkap, Pak. Bapak bisa lihat. Ini nilai umrohnya itu ini, Pak. Nilai umrohnya 25, itu ada yang baru setor 1 juta, ada yang 2 juta, seperti itu. Oh, yang 1 juta sanggup diberangkatkan juga? Ya Tadinya tadinya ada dana talangan, Pak. Dari? ya karena tadi izinnya itu kan harusnya November selesai, ternyata Ya salahnya kan belum Iya. belum ada izin, Bapak sudah rekrut. iya betul. Ini ada yang 1 juta, 1 juta, 6 juta, 6 juta, kan? Berarti kan yang paling berat ini kan yang sudah lunas. Betul Pak. Jadi yang sudah lunas juga uangnya kepake Iya. untuk Operasional Pak. operasional apa? Dan membeli perlengkapan, transportasi. 2 miliar. Mungkin sebagian. Sebagian. Ya. Koper 2 miliar. Emang ada yang baru bayar 1 juta yang diberangkatin? Nah sekarang gini, ini jamaah nih, ya kan? Pengeluaran Bapak untuk paspor, untuk ini berapa per orangnya? 2 juta. Kita yang bayar, Pak. Hah? 2 juta. Bayar jemaah. Buat paspornya 2 juta, Pak. Beda biaya. Beda biaya. Paspor 2 juta per orang. Sendiri, Iya, bukan yang sendiri. setoran umroh. Iya, Mereka bukan. sendiri. 2 juta dengan minimum. Nah, terus mereka kan bayar sendiri, Iya. terpisah, bukan setoran umroh. Bukan, Berarti beda, setoran itu umroh beda. masih utuh dong. Nah, setoran umroh yang masih utuh ini belum digunakan apa-apa, uangnya dikemanain? Habis. Habis katanya Pak kemarin. Dipakai apa? Ya untuk itu Pak beli perlengkapan. Kelengkapannya apa? Ya terlalu over saya untuk Ya, bukan. Perlengkapannya apa? batik. Koper batik kan nggak gede, Pak. Berarti kita stok sampai beberapa kali Pak. Stok enggak, artinya kan kita ngomongin kebutuhan mereka aja. Cover sama batik berapa? Kalau dikalkulasi lagi. Berarti uangnya banyak kepake oleh Bapak dong. Ya.